Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inna Khani Sinta dengan NIM 2213010129 dari kelas HKD Psikologi Keluarga. Saya akan menganalisis tentang KDRT yang terjadi di Paukambar, Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ansabaris. Baiklah, saya akan memasuki cerita KDRT yang terjadi di sebelah rumah saya sebenarnya di pasar Paukambar tersebut. Nah, jadinya posisi rumah saya dengan inisialnya saya kasih R bagi yang istri, dan suami saya kasih inisial M. Nah, bagian rumah saya dengan tetangga saya itu cuman perbedaan antara tembok saja sebenarnya. Nah, jadi di saat malam pada tanggal 2 di bulan Juli kemarin tahun 2026 ini sudah terdengar ada berantem di saat malam itu, tapi saya kira itu hanya kayak berantem biasa saja karena sudah sering terjadi. Nah, tetapi sampai 1 jam saya dengar masih ada berantem tersebut, nenek di sebelah rumah saya menelpon saya untuk saya datang ke sebelah. Nah, lalu saya datang ke sebelah. Nah, posisinya suami itu sudah mengambil pisau di dapur untuk menusuk istri ini. Nah, tetapi di saat itu pas saya datang, anaknya sudah bangun karena sudah melihat orang tuanya cekcok berantem. Lalu nenek ibu mereka memegang suaminya untuk melerai supaya tidak terjadi penusukan tersebut. Lalu istrinya naik ke lantai 2 untuk melarikan diri ke kamar. Lalu saya tenangkan di sana, saya menolong inisial R itu untuk saya tenangin supaya kayak nggak terjadi dia turun kembali atau ingin berantem lagi. Lalu si suami dibawa dengan warga untuk keluar rumah untuk meredakan emosi dia. Nah, di saat itu saya melihat anaknya hanya menangis. Anaknya ada 2 cowok, itu hanya menangis, cuman meluk maminya. Dia cuman ngomong, sudah mami, sudah, dia ngomong seperti itu. Lalu maminya nangis meluk. Nah, di situ ada beberapa bukan luka sih, kayak memar-memar mungkin setelah ditampar atau dicekek. Nah, seperti itu. Lalu dia meminta saya untuk temenin ke polsek dekat rumah itu untuk melaporkan si suaminya ini karena dia sudah tidak tahan lagi karena terlalu berat emosi yang telah dilontarkan oleh suaminya itu. Sudah dia minta temani saya untuk ke polsek untuk melaporkan suaminya, tapi saya bilang kenapa tidak besok aja Kak, dikarenakan kan sudah malam, posisinya di situ sudah jam 10 malam. Nah, terus dia bilang kayak saya sudah tidak tahan lagi karena ini sudah sering terjadi, tetapi ini yang paling memuncak sampai dia ingin membunuh saya, dia ngomong seperti itu. Nah, lalu udah seperti itu dikarenakan bapak ada di situ kayak kepala mudo gitu, di situ tuh kayak orang yang dituakan di sana mungkin datang di saat suaminya lagi di rumah tersebut untuk meredakan emosi, mungkin memberikan arahan supaya masalahnya tidak terlalu panjang atau seperti apa, atau akan berantem kembali. Maka suaminya kembali lagi ke rumah, lalu ngomong baik-baik kepada istrinya untuk minta maaf karena udah emosi dan sudah kasar sama dia. Nah, di saat anaknya melihat orang tuanya berantem tersebut, dia melihat secara langsung. Nah, jadi saya merasa anak itu mengalami kayak pasti dia menyimpan memori bahwasannya orang tuanya pernah berantem sehebat itu sampai membawa pisau senjata tajam tersebut. Nah, saya merasa kalau misalkan anak itu pasti merasakan cemas dan takut yang sangat berlebihan. Nah, dikarenakan merasa lingkungan dan keluarganya lagi tidak baik-baik saja, sedang ada berantem atau sedang ada berantakan hidup keluarga mereka. Nah, lalu stres dan ketegangan emosional anak itu pasti ada. Di saat selesai mamanya menangis tersebut, anak itu hanya diam. Lalu di saat ditanya sama maminya, kamu kenapa? Dia tanya seperti itu kan. Nggak apa-apa kok mam, dia seperti itu ngomong kan. Tapi aku sedih ngeliat mami seperti itu sama daddy, dia ngomong seperti itu. Jadi saya merasa kayak berarti dia sangat sedih karena kayak saya pun ngeliatnya juga termasuk sedih. Bukan sedih lagi karena saya sempat menangis karena melihat
saya sekali itu melihat berantem yang sebenarnya tuh hebat sekali, yang sampai membawa pisau-pisau tersebut, terus kayak pintu dibanting sekeras itu, seperti itu. Lalu takutnya kan orang tuanya pasti merasakan rasa bersalah kepada anaknya. Nah, tapi setelah di saat orang tuanya ingin memperbaiki dan dedinya minta maaf tersebut, dia merasa jadinya minta maaf. Dia ngomong, maafin Dedi ya, Dedi tadi berantem sama mami, dia ngomong seperti itu kan. Dedi janji gak ngelakuin hal itu lagi. Berarti kayak anaknya mungkin sudah merasakan reda, dan akhirnya dia berpelukan seperti itu. Nah, dari situ saya masuk ke dalam apa itu KDRT. Nah, KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penanatan rumah tangga. Nah, kalau KDRT ini termasuk dalam undang-undang tuh ada 5 pasal. Yang pertama itu ada pasal 2 ayat 1 tentang setiap orang berhak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Nah, pada pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia. Pasal 28 ayat 1, negara menjamin hak untuk membentuk keluarga dan mendapat perlindungan. Dan yang terakhir adalah pasal 28 ayat 4, perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara. Nah, di dalam itu ada lagi namanya analisis faktor penyebab KDRT. Yang pertama itu ada faktor psikologis, yang dimana pengendalian emosi rendah, gangguan mental, trauma masa kecil, atau rasa atau ekspektasi yang terlalu tinggi ingin menguasai pasangan. Yang kedua itu adalah faktor sosial dan budaya. Budaya patriarki, laki-laki dianggap dominan, normalisasi kekerasan dalam keluarga, minimnya edukasi mengenai relasi sehat. Yang ketiga itu ada faktor ekonomi, tekanan kebutuhan hidup, ketergantungan ekonomi membuat korban sulit keluar. Dan yang kelima ada faktor perkawinan, konflik berkepanjangan, komunikasi yang tidak berkelanjutan, cemburu berlebihan, perselingkuhan, atau masalah nafkah. Nah, dampak dari psikologis KDRT ini ada dari dewasa dan juga ada dari anak. Nah, yang dari dewasa itu ada trauma, kecemasan, depresi, rasa takut berkepanjangan, merasa tidak bahagia, gangguan tidur atau mimpi buruk, menurunnya kepercayaan diri, dan yang terakhir PTSD, yaitu ada post traumatic stress disorder. Nah, yang pada anak ini ketakutan ekstrim, agresif, dan anak mudah marah atau menjadi sangat agresif dan posesif, gangguan perkembangan emosi, prestasi sekolah menurun, meniru pola kekerasan saat dewasa. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan menganalisis KDRT yang terjadi di kampung saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.